Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, mendengarkan teks tentang perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Nah, setelah kalian mendengarkan teks yang akan Ibu bacakan, kalian akan dapat menemukan informasi berdasarkan teks yang telah didengar. Oke, bacalah teks berikut. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup. Air di bumi mengalami siklus air, yaitu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Berikut terjadinya siklus air dapat terjadi di bumi. Pertama, sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi, antara lain di sungai, danau, dan di laut. Air hasil dari pernapasan makhluk hidup mengalami penguapan. Tahap ini dinamakan dengan evaporasi. Sementara penguapan pada tumbuhan disebut dengan transpirasi. Uap air lalu naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air disebut dengan kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air itu akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Air tersebut akan sampai ke seluruh permukaan bumi, termasuk tanah. Proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Air yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan menguap kembali oleh pengaruh matahari. Setelah kalian mendengarkan bacaan teks yang telah saya bacakan tadi, maka kita akan mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, teks tersebut berisi mengenai siklus air. Bahwasanya matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi seperti di sungai, danau, dan di laut, maka air akan mengalami evaporasi atau penguapan. Kemudian air tersebut naik menuju atmosfer bumi yang akan menyebabkan kondensasi atau kumpulan titik-titik air yang membentuk gumpalan awan. Kemudian, titik-titik air yang membentuk awan semakin banyak menjadi lebih berat. Oleh karena itu, air akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau disebut dengan presipitasi. Dan air akan jatuh ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi. Kemudian, air yang ada di permukaan bumi akan menguap kembali oleh pengaruh matahari. Oke, di sini ada tugas untuk kalian. Di halaman 73, kegiatan 5.3, mendengarkan cerita. Nomor 1, gurumu akan membacakan sebuah cerita pada lampiran kegiatan 5.3. Kemudian simaklah dengan baik teks yang dibacakan oleh gurumu. Selanjutnya catatlah hal-hal penting yang kamu dengar dari teks yang dibacakan. Keempat, lengkapi pernyataan-pernyataan berikut dengan kosakata yang tepat. Oke, saya akan membacakan teks tersebut. Cuaca di sekitarku. Edo bersama teman-temannya sedang bermain sepak bola di lapangan. Ia akan bertanding dengan teman-temannya Bayu. Saat itu sore hari sekitar pukul 3 siang.
Pertandingan dimulai dan kedua tim saling berebut bola. Cuaca yang panas dan terik membuat kedua tim cepat merasa haus dan kelelahan. Babak pertama diakhiri dengan keunggulan tim Bayu 2-1. Memasuki babak kedua, langit berubah gelap dan mendung. Namun, hal itu tidak membuat mereka berhenti bermain. Mereka bersemangat untuk melanjutkan pertandingan. Tidak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Edo dan teman-teman akhirnya berlarian mencari tempat teduh. Mereka memutuskan untuk menunda permainan sepak bola. Setelah 20 menit lamanya mereka menunggu, hujan pun reda. Air hujan kini menggenangi lapangan. Edo dan teman-teman kembali melanjutkan permainan sepak bola. Dalam kondisi lapangan yang becek, mereka akhirnya dapat menyelesaikan pertandingan. Kemenangan diperoleh tim lawan dengan skor 3-2. Meskipun tim Edo tidak menang, mereka tetap senang dan gembira karena dapat bermain bersama-sama. Oke, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.